Dubes sebut Ukraina menjual cerita palsu kejamnya militer Rusia. Hurrah! Invasi militer ke Ukraina sudah berlangsung lebih dari sebulan. Setelah invasi yang diumumkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, banyak warga Ukraina yang memilih untuk meninggalkan negaranya. Jutaan orang kini mengungsi ke negara tetangga seperti ke Polandia. Putaran pembicaraan damai juga sudah dilakukan, namun hal tersebut belum menemukan titik temu dari kedua negara. Pembicaraan damai yang berlangsung di Turki nampaknya tidak membawa perubahan banyak mengenai gencatan senjata. Baru-baru ini saat pasukan Rusia meninggalkan sekitar wilayah Kiev pada 3 April 2022. Namun pihak berwenang Ukraina menuduh Rusia telah melakukan pembunuhan kejam terhadap warga Bucha. Mayat sempat dilaporkan berserakan di mana-mana di kota Bucha. Bahkan Ukraina menggambarkan kejadian tersebut seperti adegan film horor. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyeva, saat diwawancarai oleh FIFA menyampaikan bahwa pasukan Rusia tidak melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan kepada pihaknya. Jadi ini bukan perang, ini adalah operasi militer khusus yang memiliki target yang ditentukan dengan sangat baik. Dan saya ingin menekankan, kami hanya menargetkan instalasi militer, kata Lyudmila pada saat ditemui di kediamannya di Jakarta Selasa 5 April. Lebih lanjut, Duta Besar Rusia tersebut juga membantah semua kekejaman Rusia yang beredar kabarnya di Ukraina. Dia juga menjelaskan bahwa Rusia bahkan memberikan bantuan kemanusiaan pada warga sipil Ukraina, termasuk memberikan air minum. Kami melihat ada begitu banyak kepalsuan tentang cerita kekejaman angkatan bersenjata Rusia. Itu tidak benar, mutlak, karena kami memikirkan operasi militer tersebut dengan sangat jelas tanpa menyakiti siapapun. Kami juga memberikan bantuan kemanusiaan dimanapun angkatan bersenjata kami datang. Dalam keterangannya, Lyudmila juga menekankan bahwa operasi militer yang dilakukan Rusia bukan bertujuan untuk menghancurkan, menduduki atau menggulingkan rezim di Ukraina yang dinilai terlalu pro-barat. Dubes tersebut menyatakan bahwa warga Ukraina dan Rusia sebenarnya punya kesamaan akar budaya dan tidak bisa dipungkiri. Hal tersebut yang membuat banyak warga Ukraina justru merasa ada kedekatan dengan Rusia. Jadi tujuan operasi itu bukan untuk menghancurkan atau menduduki. Ini untuk melindungi orang-orang selama 8 tahun yang telah diserang terus-menerus oleh neo-Nazi, kata dia lagi. Kolonel Rusia tewas dibunuh anak buah sendiri ternyata hanya hoak buatan Barat. Pasukan Zelensky bisanya hanya bikin fitnah. Pernyataan seorang pejabat negara Barat yang menyebut komandan militer Rusia tewas dibunuh anak buahnya sendiri ternyata masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Kabar terbaru muncul, sang kolonel ternyata hanya menderita cedera kaki ringan. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer yang dikutip Independen, sosok perwira yang dikabarkan tewas itu adalah Kolonel Yuri Medvedev. Medvedev sendiri merupakan komandan Brigade Senapan Motor ke-37, salah satu pasukan yang diandalkan dalam invasi Rusia ke Ukraina. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya Medvedev tewas akibat ditabrak dan dilindas yang dikendarai oleh anak buahnya sendiri. Kabar tersebut ternyata sengaja disebar oleh seorang pejabat negara Barat yang namanya dirahasiakan. Ternyata hal itu adalah hoak belaka yang diciptakan oleh Barat yang membenci Rusia. Pejabat Barat itu sebelumnya mengatakan Medvedev jadi sasaran kemarahan anak buahnya yang menelan kekalahan telak dalam perang di Ukraina, namun semua itu hanyalah fitnah belaka. Tak hanya itu, pejabat itu juga menyatakan pasukan yang dipimpin Medvedev mengalami ketakutan dan juga kekalutan karena putusnya suplai logistik. Kami yakin dia dibunuh oleh pasukannya sendiri dengan sengaja. Kami juga yakin bahwa dia telah diperlakukan tak baik oleh pasukannya sendiri, katanya. Siapa sangka ternyata pernyataan itu tidak benar. Pejabat Barat itu belum sepenuhnya benar, sebab muncul informasi baru bahwa Kolonel Medvedev hanya mengalami cedera ringan di bagian kaki dan telah dibawa ke Belarusia. Yang membuat kabar ini semakin simpang siur adalah Medvedev juga disebut menduduki jabatan sebagai Komandan Brigade Senapan Motor ke-37 Angkatan Bersenjata Rusia.
Mencekam, inilah detik-detik rudal tornado Rusia bombardir Kharkiv, Ukraina lebih dari 200 kali. Zelensky menangis melihat ini. Pertempuran sengit masih berlangsung di wilayah Kharkiv saat proses negosiasi damai terhadap antara Rusia dan juga Ukraina akan digelar di Istanbul. Militer Rusia disebut melancarkan ratusan serangan rudal di wilayah Kharkiv sejak Minggu kemarin. Serangan dahsyat rudal Rusia ke sejumlah titik dikonfirmasi oleh Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv oleh Sinegubov. Menurut Sinegubov, militer Rusia setidaknya telah menghujani Kharkiv dengan artileri berat dan mortir. Tak hanya itu, Sinegubov juga menyatakan Rusia telah menyerang menggunakan peluncur multiroket 9A524 Tornado. Senjata yang dilarang digunakan dalam perjanjian Minsk itu justru ditembakkan Rusia ke Kharkiv sebanyak ratusan kali. Selama 24 jam terakhir, pasukan pendudukan Rusia telah menembakkan sekitar 59 peluru artileri dan juga mortir, ujar Sinegubov dikutip Viva Militer dari Pravda. Sekitar 180 insiden penembakan oleh musuh dengan peluncur roket termasuk amunisi tandan tipe Tornado yang dilarang oleh perjanjian internasional, katanya. Meski demikian, Sinegubov melaporkan pasukan angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balasan di beberapa wilayah Kharkiv. Sementara itu, seperti diketahui, Presiden Ukraina terus meminta bantuan kepada Israel untuk melawan serangan Rusia di negaranya. Dalam sebuah video berisi pidatonya yang ditujukan kepada parlemen Zionis, pria itu mempertanyakan mengapa Israel enggan menjual sistem pertahanan rudal Iron Dome ke Ukraina. Hal itu terus dipertanyakan oleh Zelensky karena Israel hanya mengirim helm. Video tersebut menjadi yang terbaru dari serangkaian seruan yang dia buat untuk meminta bantuan dari luar negeri, namun hingga saat ini Ukraina masih belum mendapat tanggapan dari Israel untuk menerima bantuan, dan masih banyak negara-negara yang tidak memberikan bantuan secara gratis bagi Ukraina. Posisi Ukraina makin terpojok. Zelensky seharusnya cepat mengibarkan bendera putihnya, namun presiden ini nampaknya masih yakin untuk terus membalas serangan Rusia dan mengorbankan jutaan warga Ukraina.